Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Mutiara Sinta dengan NIM 8775 70737. Saya prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Saya dari Salut Kota Jalur Konsing. Di sini saya akan menginformasikan tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, serta keterkaitan dari ketiganya. Baiklah, yang pertama yaitu ontologi. Dalam filsafat ilmu, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas. Yang pertama, objek kajian ilmu dalam ontologi. Objek kajian ilmu adalah segala sesuatu yang ada dan dapat diteliti secara rasional maupun empiris. Dalam ontologi, ilmu mempelajari yaitu benda fisik, gejala alam, manusia, masyarakat, pikiran, serta hingga konsep-konsep abstrak tertentu. Ontologi mempertanyakan, apa yang sesungguhnya menjadi objek ilmu itu? Contoh, fisik mengkaji materi dan energi, biologi mengkaji makhluk hidup, sosiologi mengkaji masyarakat dan hubungan sosial. Nah, apa yang dikaji ontologi itu sih? Nah, ontologi mengkaji hakikat keberadaan atau being atau existence, yaitu sifat dasar suatu objek, asal-usul keberadaan, struktur realitas, dan hubungan antara objek dan kenyataan. Yang dikaji bukan hanya apa yang tampak, tetapi juga apakah sesuatu itu benar-benar ada, bagaimana bentuk keadaannya, dan apakah realitas bersifat tetap atau berubah. Contoh pertanyaan dari ontologis yaitu, apakah manusia hanya makhluk fisik atau juga spiritual? Nah, yang kedua, apakah waktu dan ruang benar-benar ada? Dan yang ketiga, apakah pikiran berbeda dari tubuh? Yang C yaitu hakikat realitas dalam ontologi. Hakikat realitas adalah inti atau kenyataan terdalam dari sesuatu yang ada. Dalam ontologi, terdapat beberapa pandangan tentang realitas, yaitu 1. Materialisme. Materialisme menganggap realitas pada dasarnya bersifat materi atau fisik. Contohnya, segala sesuatu dapat dijelaskan melalui unsur material dan hukum alam. Yang kedua, idealisme. Menganggap realitas sejati bersifat ide, pikiran, atau spiritual. Contohnya, kesadaran atau ide dianggap lebih utama daripada benda fisik. Yang ketiga, dualisme. Menganggap realitas terdiri dari dua unsur, yaitu materi dan roh, dan tubuh jiwa. Yang keempat, realisme. Menganggap dunia nyata benar-benar ada di luar pikiran manusia. Jadi, ontologi membantu ilmu memahami apa yang sebenarnya ada dan menjadi dasar dari pengetahuan manusia. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu epistemologi. Dalam filsafat ilmu, epistemologi adalah cabang ilmu yang membahas tentang asal-usul pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, serta bagaimana menentukan bahwa suatu pengetahuan itu benar. Yang pertama, bagaimana ilmu diperoleh? Menurut epistemologi, ilmu dapat diperoleh melalui beberapa sumber utama, yaitu 1. Pengalaman indrawi atau empirisme. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan menggunakan panca indera. Contohnya, mengetahui api panas karena pernah menyentuh atau merasakannya. Contoh yang kedua, yaitu ilmu sains. Banyak menggunakan observasi empiris. Dari contoh-contoh tersebut, itu berasal dari tokoh John Locke dan David Hume. Baru, yang B, akal atau rasio, atau rasionalisme. Pengetahuan diperoleh melalui pemikiran logis dan akal, yaitu contohnya matematika dan logika. Misalnya, 2 tambah 2 sama dengan tidak perlu dibuktikan lewat pengalaman. Tokohnya yaitu René Descartes. Yang C, yaitu intuisi. Pengetahuan muncul secara langsung tanpa proses penalaran panjang. Contohnya, perasaan yakin terhadap suatu keputusan dan inspirasi mendadak. Yang ke D, yaitu wahyu. Pengetahuan berasal dari Tuhan melalui nabi atau kitab suci. Contohnya, ajaran agama dan nilai moral spiritual. Dalam epistemologi menggunakan metode, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh ilmu. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, digunakan beberapa metode utama, yaitu yang pertama, metode deduktif. Nah, dari metode deduktif itu berangkat dari prinsip umum menuju kesimpulan khusus. Contohnya, semua manusia akan mati. Budi adalah manusia, maka budi akan mati. Metode yang kedua yaitu metode induktif. Berangkat dari fakta-fakta khusus lalu disimpulkan menjadi hukum umum. Contohnya, besi memuai saat dipanaskan, emas memuai saat dipanaskan, dan maka logam memuai saat dipanaskan. Yang ketiga yaitu metode ilmiah. Metode paling umum dalam sains biasanya melalui langkah yaitu yang pertama observasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga hipotesis, yang keempat eksperimen, dan yang kelima analisis data, keenam kesimpulan. Metode ini menekankan objektivitas dan pembuktian. Nah, bagaimana kebenaran diuji? Dalam epistemologi, kebenaran diuji yaitu epistemologi juga membahas ukuran kebenaran. Ada beberapa teori utama yaitu teori korespondensi, yaitu sesuatu dianggap benar jika sesuai dengan kenyataan fakta. Contoh, air mendidih pada 100 derajat Celcius, benar jika terbukti dalam kenyataan. Dan teori koherensi, kebenaran dilihat dari konsistensi logis dengan pengetahuan lain. Contohnya, rumus matematika dianggap benar jika konsisten secara logis. Nah, yang terakhir, teori pragmatis. Sesuatu dianggap benar jika bermanfaat dan dapat diterapkan. Tokohnya yaitu William James. Contohnya, teori kesehatan dianggap benar jika efektif menyembuhkan.
Baik, kita masuk yang ketiga, yaitu aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Nilai dalam aksiologi yaitu nilai adalah sesuatu yang dianggap penting, baik dan bermanfaat bagi manusia. Jenis nilai yaitu nilai moral, berkaitan dengan baik dan buruk, contohnya kejujuran dan tanggung jawab. Nilai sosial, menjaga hubungan antar manusia, contohnya gotong royong dan toleransi. Nilai praktis, manfaat langsung dalam kehidupan, contohnya teknologi mempermudah pekerjaan. Dan yang terakhir itu nilai estetika, keindahan dan seni, contohnya karya seni dan desain. Yang terakhir yaitu hubungan ilmu dengan nilai. Ilmu pengetahuan seharusnya membawa manfaat, meningkatkan kualitas hidup, dan tidak merugikan manusia maupun lingkungan. Contohnya, ilmu kedokteran digunakan untuk menyembuhkan penyakit, dan teknologi komunikasi membantu penyebaran informasi. Etika dalam penggunaan ilmu yaitu, etika adalah aturan atau norma tentang bagaimana ilmu digunakan secara benar dan bertanggung jawab. Prinsip etika ilmu yaitu tanggung jawab. Ilmu harus dipakai untuk kebaikan, bukan merusak. Yang kedua, kejujuran ilmiah, tidak memalsukan data atau hasil penelitian. Yang ketiga, menghormati manusia dan lingkungan. Penelitian tidak boleh melanggar hak manusia atau merusak alam. Yang keempat, keadilan. Manfaat ilmu harus bisa dirasakan banyak orang. Contohnya yaitu, teknologi nuklir dapat dipakai untuk membangkit listrik, tetapi tidak etis jika digunakan untuk menghancurkan manusia. Media sosial bermanfaat untuk komunikasi, tetapi tidak etis jika dipakai untuk menyebar hoax. Nah, yang ketiga, tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Ilmu pengetahuan digunakan untuk membantu manusia memahami dan memperbaiki kehidupan. Tujuan utama ilmu yaitu mempermudah kehidupan manusia, menyelesaikan masalah, meningkatkan kesejahteraan, mengembangkan peradaban, menciptakan kemajuan teknologi, serta menjaga kelestarian lingkungan. Contoh dalam kehidupan yaitu pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, teknologi pertanian membantu meningkatkan hasil panen, dan ilmu kesehatan membantu panjang usia manusia. Nah, dari ketiga itu kesimpulannya adalah aksiologi menekankan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya dipahami kebenarannya, tetapi juga harus diperhatikan nilai manfaatnya, etika penggunaannya, dan tujuan penggunaannya bagi kehidupan manusia. Ilmu yang baik adalah ilmu yang digunakan secara bertanggung jawab untuk menciptakan kebaikan kesejahteraan bersama. Dalam filsafat keterkaitan ketiganya yaitu dalam filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga fondasi utama yang saling berkaitan dan membentuk kerangka berpikir ilmiah secara utuh. Jadi, kesimpulannya adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan satu kesatuan dalam filsafat ilmu. Tanpa ontologi, ilmu kehilangan objek, dan tanpa epistemologi, ilmu kehilangan metode, dan tanpa aksiologi, ilmu kehilangan nilai serta tanggung jawab sosial.